Sahabat Disko, kamu mendengarkan Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini dan tentu saja hanya di Disko Podcast. Sahabat Disko, kita masih di segmen spesial yaitu Wanderlust Diaries, di mana dalam segmen ini saya akan sharing sekaligus bernostalgia mengenai pengalaman-pengalaman saya ketika menginjakan kaki di negeri orang. Nah, episode kali ini kita akan ke Eropa bagian tengah dulu nih, atau biasanya juga disebut Eropa Timur, padahal sebenarnya itu secara geografis adalah bagian tengah ya, yaitu Budapestnya Hungaria dan juga Bratislavanya Slovakia. Hungaria dan Slovakia adalah dua negara yang berdekatan ya, sahabat Disko. Kenapa saya gabung? Karena mereka adalah tetangga, dan di tahun 2016 itu sewaktu saya baru pertama kali ke Budapest, saya menyempatkan untuk singgah di Bratislava setengah hari saja. Jadi saya gabung aja deh gitu ya di satu episode ini, karena nanti kalau misalnya dipisah jadi dikit banget. Oke. Sebelumnya saya pengen ngasih tahu dulu nih sahabat Disko, bahwa saya tuh 2 kali ke Budapestnya Hungaria. Pertama kali tuh tahun 2016 bersama dengan teman saya waktu itu, orang Rusia namanya Lisa, dan yang kedua adalah tahun 2020 awal untuk urusan bisnis trip. Tapi pada tahun 2020 itu nggak terlalu banyak pergi-pergi sih, karena udah capek, udah males. Nah, mari kita ngobrolin yang di tahun 2016 aja dulu ya teman-teman, meskipun nanti mungkin fotonya akan banyak nyampur. Oke, jadi saya mengunjungi Budapest waktu itu pas musim gugur nih sama teman saya orang Rusia namanya Lisa. Oke. Kami berangkat dari Praha menggunakan kereta api. Durasinya sekitar 6-7 jam. Jadi waktu itu berangkat pagi, nyampenya sore banget ya waktu itu ya. Jadi lumayan jauh jaraknya. Waktu itu yang mengatur segala kepentingan akomodasi itu dan juga itinerary itu adalah teman saya si Lisa ini. Karena Lisa ini pernah tinggal di Budapest selama 6 bulan untuk tukaran juga waktu itu, jadi dia cukup familiar dengan kota Budapest. Jadi saya percayakan deh semuanya kepada Lisa waktu itu. Oke, kami berangkat pagi sampai udah sangat sore ya di Budapest dan langsung menuju ke tempat kami menginap. Kalau tidak salah kami dapatnya dari Airbnb. Jujur saya lupa berapa harganya, pun lupa di mana lokasinya. Tapi apartemennya saya ingat lumayan nyaman dan juga lumayan besar. Lokasinya juga bagus. Ini teman saya sih yang ngatur waktu itu, saya tinggal terima transfer aja, tinggal kasih duit aja ke dia gitu. Oke, nah sebagai informasi nih sahabat Disko, sebenarnya Budapest sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu Buda dan Pest. Kedua bagian ini dipisahkan oleh sungai Danube namanya, jadi ada 2 wilayah digabung jadi Budapest gitu ya. Nah ini saya nggak akan cerita panjang lebar tentang kemana aja saya, tapi ini adalah tempat-tempat yang saya kunjungi dan mungkin memang wajib juga dikunjungi buat para sahabat Disko yang baru pertama kali nih mungkin pergi, ada rencana gitu ya ke Budapest. Yang pertama adalah Buda Castle. Buda Castle ini adalah kompleks istana, sangat megah sekali ya, dan ini juga salah satu situs warisan dunia UNESCO. Kastil ini menawarkan pemandangan yang bagus banget, spektakuler ya, dari sungai Danube dan kota Pest di sisi timur, jadi di seberang gitu ya, kita bisa ngelihat kota Pest. Nah, ada beberapa cara nih untuk sampai ke puncak kastil ini. Salah satu yang populer adalah dengan menggunakan budaya Risiklo. Apa tuh? Nah, ini adalah kereta kabel yang menghubungkan tepi sungai Danube dengan kastil Buda ke atas, dan ini tuh bagus banget. Ini mesti dicoba. Cobanya pas naik aja gitu ya, karena kalau naik kan lumayan ya, karena udah pas itu naik gitu, jadi lumayan ya, ada hikingnya. Jadi nanti turunnya sahabat Disko bisa jalan kaki aja gitu kalau nggak mau naik lagi gitu, karena kan bayar gitu ya. Nah, di daerah Buda Kastil ini tuh banyak tempat-tempat yang harus sahabat Disko kunjungi. Jadi dia tuh area, jadi banyak tuh yang bisa dikunjungi di daerah sana. Pokoknya Buda Castle ini tuh wajib lah, kalau ke Budapest pasti orang semuanya kesini gitu. Nah, kemudian ada lagi Budapest Parliament Building. Nah, ini adalah gedung parlemen ya sebenarnya. Dan saya juga kurang mengerti kenapa di Eropa itu gedung parlemennya bagus-bagus ya. Jadi ini salah satu ikonik
kotanya Budapest ya. Dia terletaknya tepat di pinggir sungai, dan itu bagus banget ketika misalnya teman-teman melihat dari seberang atau dari jembatan gitu. Cantik banget ini. Mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore, pokoknya kapanpun ini cantik banget Budapest Parliament Buildingnya. Warnanya putih-putih, terus ada dikit-dikit kayak bata gitu ya di kubahnya gitu. Pokoknya cantik banget. Kemudian yang harus dikunjungi juga itu adalah gereja Saint Stephen Basilica namanya. Nah, ini adalah salah satu gereja yang harus diambil fotonya juga gitu ya di Budapest. Dan ini adalah gereja yang diberi nama oleh raja pertamanya Hongaria nih, si Stephen namanya. Gereja ini tuh memiliki tinggi yang sama dengan gedung parlemen tadi. Jadi gedung parlemen sama Saint Basilica ini adalah bangunan tertinggi nih di Hongaria dengan tinggi 96 meter. Jadi nggak boleh ada gedung lain yang melebihi tinggi itu. Itu adalah peraturan dari kotanya gitu ya. Nah, kalau makanan, Hongaria itu punya salah satu roti tradisional namanya, saya nggak tahu apakah penyebutannya ini benar apa enggak ya, namanya kurtoskalax ya. Rotinya tuh bentuknya kayak cerobong, terus nanti ada isinya macam-macam, ada es krim, ada apalah gitu. Nah, di Praha ini juga ada, sama mirip, tapi beda nama aja. Namanya itu kalau di Praha tuh Tradelnik, tapi sama, rasanya juga mirip gitu. Mungkin karena mereka ya hampir-hampir mirip lah ya gitu. Dan Budapest ini kotanya tuh besar ya sahabat Disko, nggak kayak Praha yang kecil dan tempat wisatanya deket-deketan. Tapi kalau Budapest itu gede dan juga tempat wisatanya tuh lumayan jauh-jauh. Jadi 2 hari cukup sih sebenarnya, hanya saja habis duit untuk pergi ke tempat wisatanya gitu ya. Kalau Praha kan tinggal jalan kaki aja gitu. Nah, sejujurnya sewaktu udah yang kedua kalinya saya ke Budapest untuk bisnis trip tuh saya nggak kemana-mana karena males, karena saya sudah mengunjungi semuanya yang wajib gitu ya. Dan ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk tidak pergi kemana-mana karena waktu itu lagi bisnis trip juga, jadi capek. Oke, kemudian kita jalan ke Bratislava. Ini adalah ibu kotanya Slovakia. Jadi sewaktu tahun 2016 itu pas mau balik lagi dari Budapest ke Praha, saya dan teman saya si Lisa itu memutuskan untuk keluar sebentar di Bratislava. Karena memang Bratislava itu terletak di antara Budapest dan juga Praha. Nah, Bratislava ini memang bukan kota favorit tujuan turis ya, sahabat Disko. Jadi ini sepi banget, macam kuburan di pusat kotanya. Gak ada orang, sepi banget, gak ada apa-apanya juga sih memang di pusat kotanya. Nah, saya dan teman saya itu ke sana karena kita tuh dengar dari teman-teman kita juga ada tempat yang bagus di sana, itu namanya Devin Castle. Jadi terletaknya itu di titik pertemuan Sungai Danube tadi yang ada di Budapest dan Morava, maaf. Dan ini terletak sekitar 10 km dari pusat kota Bratislava. Kastil ini adalah salah satu situs arkeologi dan sejarah paling penting di Slovakia nih, karena perannya yang sangat signifikan dalam sejarah Eropa Tengah. Karena si Devin Castle ini terletak di atas tebing tinggi ya, di mana di Sungai Danube itu bertemu sama Sungai Morava ya. Dan ini tuh memberikan pemandangan yang bagus banget ke seberang sungai, bahkan katanya hingga ke perbatasan Austria. Jadi lokasinya tuh strategis banget, makanya sangat signifikan terhadap sejarahnya Eropa Tengah nih, si Devin Castle ini. Dan ini bagus banget sahabat Disko. Kastilnya ini ya di atas gitu, dan di sekelilingnya tuh bukan gedung, tapi memang ada sungai, ada perbukitan. Ini itu cakep banget. Jadi sahabat Disko tuh wajib kalau memang mau ke Bratislava datang ke Devin Castle ini gitu. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai bus sebenarnya langsung nomor 29. Dan itu dari pusat kotanya Bratislava langsung turun di Devin Castle itu. Jadi nggak susah itu ya nge-reach-nya dari Bratislava ini.
Anyway, ada tiket masuk nih sebenarnya ya, sahabat Disko. Tapi karena waktu itu kami adalah student, jadi gratis. Hore. Jadi saya dan teman saya waktu itu bilang kalau kami adalah mahasiswa di salah satu universitas di Praha, jadi bisa nggak ini gratis? Ya iya katanya, dan itu digratiskan gitu. Seru banget Kak. Oke, dan saya dan teman saya itu menghabiskan waktu setengah hari aja di Bratislava, dan itu cukup sahabat Disko untuk menjelajahi pusat kota dan juga Devon Castle. Jadi waktu itu selama perjalanan nih, saya berangkat hari Jumat. Hari Jumat itu udah habis di dalam perjalanan ya, karena keretanya kan 7 jam lebih gitu ya. Sabtu Minggu saya mengitari Budapest, lalu Seninnya setengah harinya saya di Bratislava sembari balik lagi ke Praha, dan itu sangat-sangat cukup. Nah, itu dulu aja nih dari Eropa bagian tengahnya. Mudah-mudahan sahabat Disko tertarik ke sana ya setelah melihat foto-fotonya. Jadi sekian dulu dari saya untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Coach Lola and Friends yang tayang setiap Selasa hanya di Disko Podcast. Bye.